Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, man la nabiyya wa la rasula ba'dah, Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. InsyaAllah kita kembali melanjutkan pembacaan hadis dari kitab Al-Arba'in Ar-Rambaniyah fi i'dadi khairil bariyah, atau kitab kumpulan 40 hadis dalam rangka untuk mencetak generasi yang terbaik. InsyaAllah pada siang hari ini kita sudah sampai kepada hadis yang keempat. Setelah kemarin kita membahas tentang tatanan masyarakat yang terbaik. Dan hari ini kita masuk kepada hadis yang keempat, yaitu Al-Hadithur Rabi' Khairul Bariyah, atau manusia yang terbaik. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi khairil bariyah." Rasulullah SAW bertanya, menawarkan kepada para sahabat, maukah kalian aku beritahu tentang manusia yang terbaik itu? Qalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, ya kami mau wahai Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, rajulun akhadha bi'anani farasi fi sabilillah, falamma kanat su'bah istawa alaihi. Rasulullah melanjutkan, yaitu seseorang yang tetap berpegang kepada tali kekang kudanya fi sabilillah, di jalan Allah, dan falamma kanat su'bah, dan ketika kesulitan datang menerpa, istawa alaih, dia masih tetap bertahan di atas kudanya itu. Ala ukhbirukum bisyarril bariyah. Kemudian Rasulullah kembali bertanya, maukah kalian aku beritahu tentang seburuk-buruknya manusia itu? Maka para sahabat menjawab, qalu bala, ya kami mau wahai Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, alladzi yas'alullaha wa la yu'ta bihi, yaitu orang yang berdoa kepada Allah tetapi tidak diberi atau tidak dikabulkan. Hadis ini memiliki banyak sekali faidah. Di antaranya adalah bahwa nanti suatu saat, dan sudah menjadi keharusan bagi setiap muslim, adalah untuk berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa ta'ala, utamanya dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Sehingga memang itulah yang menjadi identitas daripada kita setiap muslim. Sehingga dikatakan bahwa manusia yang terbaik itu adalah yang tetap untuk konsisten dalam menjaga agamanya bagaimanapun kondisinya. Yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan rajulun akhadha bi'anani farasih, yaitu orang yang tetap berpegang teguh atau tetap memegang tali kekang kudanya. Di sini kemudian dijelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan tali kekang kuda ini kalau di masa sekarang. Maka orang yang tetap konsisten untuk
berjuang di jalan Allah dengan segala fasilitas yang bisa dia gunakan. Kalau sekarang mungkin media dakwah itu sangat banyak. Ya, salah satunya ya ada handphone, ada kamera, ada laptop di era sosial media seperti ini. Jadi meskipun dalam kondisi ya yang sangat sulit, dia tetap terus konsisten. Misalnya setiap hari tetap ya posting segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwah. Atau setiap hari melalui status ya aplikasinya selalu tidak lupa untuk menyampaikan risalah-risalah kebaikan. Nah, itu adalah bagian daripada rajulun akhadha bi'anani farasih. Tetap konsisten dalam memanfaatkan setiap fasilitas untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah yang disebut dengan manusia yang paling buruk. Nah, manusia yang paling buruk ini dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi adalah orang yang berdoa kepada Allah tapi tidak diberi. Nah, ini yang perlu kita ketahui jamaah, bahwa sebenarnya orang yang berdoa itu pasti akan mendapatkan jawaban atas doanya. Namun kemudian bentuk daripada pengkabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala itu ada 3. Yang pertama, seseorang dikabulkan doanya sesuai dengan apa yang dia minta. Ini yang pertama. Jadi kalau misalnya kita berdoa kemudian diberikan sesuai dengan apa yang kita minta, itu adalah bentuk pengkabulan doa yang pertama. Yang kedua, bentuk diantara dikabulkannya doa adalah kita dijauhkan dari takdir yang buruk atau segala musibah ataupun mara bahaya yang menimpa kita. Ini bentuk pengkabulan doa yang kedua. Tentu kita barangkali pernah mendapati suatu kondisi ya, mungkin kalau kita bahasa sekarang, wah hampir saja. Ya, betul jamaah ya. Kadang kita menghadapi kondisi-kondisi hampir saja kita yang terkena suatu musibah. Nah, itu adalah salah satu jawaban dari doa yang kita panjatkan. Jadi kita berdoa mungkin sesuatu yang lain, tapi Allah berikan ya kemudian jawaban dengan terhindarnya kita dari mara bahaya. Ini yang kedua. Yang ketiga, pengkabulan doanya seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala itu ditangguhkan dan nanti akan dikabulkan ketika hari akhir. Jadi yang penting untuk kita pahami adalah ketika seorang yang berdoa, maka Allah pasti akan mengabulkan doanya. Hanya kemudian kembali kepada 3 bentuk tadi. Apakah akan dikabulkan di dunia atau dikabulkan di akhirat. Maka dikatakan oleh Rasulullah, orang yang merugi ini yang ini. Orang yang berdoa tapi tidak dikabulkan. Ini kondisi yang paling buruk. Ya, yang berarti Allah Subhanahu wa taala tidak ridho sama sekali sama dia. Karena apa? Dia berdoa tapi tidak diberikan apa-apa, tidak diberi sama sekali. Nah, poin lain yang untuk kemudian kita perlu pahami adalah jangan sampai kemudian kita malas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Berdoa saja. Bahkan sampai dengan yang terkecil, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau kita tidak berdoa, kita yang merugi. Karena satu-satunya zat yang ketika diminta tidak marah, tapi ketika tidak diminta justru marah, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya penting untuk kita memahami ya, salah satu karakter untuk menjadi manusia yang terbaik adalah pertama untuk tetap berpegang teguh kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh dengan identitas keislaman kita, menerapkan Islam dalam kehidupan kita, dan tentunya tetap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun kesulitan datang menerpa. Selanjutnya
Kita harus berhati-hati jangan sampai menjadi hamba yang terburuk, yaitu hamba yang ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dikabulkan doanya sama sekali. Tidak di dunia, juga tidak di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i. Demikian, jazakumullahu khairal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.